Asia Tenggara, wilayah yang sangat luas, pada dasarnya adalah maritim. Lautnya adalah jalur penting untuk perdagangan dan komunikasi global. Jalur pelayaran penting melewati wilayah dinamis ini setiap hari. Mengendalikan perairan ini sangatlah penting. Kekuatan Angkatan Laut memiliki peran strategis yang sangat besar di sini. Negara-negara semakin menyadari fakta ini. Kekuatan maritim berarti keamanan nasional dan kemakmuran ekonomi. Wilayah ini memiliki beberapa titik sempit tersibuk di dunia. Selat Malaka dan Sunda hanyalah dua contoh. Perdagangan bernilai miliaran dolar mengalir melalui jalur sempit ini. Menjamin keamanan jalur laut ini sangatlah penting. Angkatan Laut memainkan peran utama dalam tugas penting ini. Indonesia memiliki sejarah maritim yang kaya. Kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara adalah kekuatan laut yang signifikan. Warisan sejarah ini membentuk pendekatan maritim kontemporer bangsa. Presiden Joko Widodo telah memperjuangkan visi yang berani. Beliau mendeklarasikan ambisi Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia. Visi ini menempatkan domain maritim di jantung kebijakan. Tujuannya adalah untuk menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Ini melibatkan pengembangan infrastruktur dan industri maritim. Ini juga membutuhkan Angkatan Laut Indonesia yang kuat dan modern, TNI AL. Melindungi zona ekonomi eksklusif Indonesia yang luas, atau ZI, adalah tugas yang besar. Perairan teritorial negara ini luas dan kaya sumber daya. TNI AL berada di garis depan dalam menangani masalah-masalah ini. Minimum Essential Force, atau MEF, adalah rencana strategis Indonesia. Ini adalah cetak biru komprehensif untuk modernisasi militer. MEF bertujuan untuk membangun kemampuan angkatan laut yang kredibel dan dihormati. Kekuatan ini harus cukup untuk melindungi kepentingan nasional. Ini juga harus berkontribusi pada keamanan dan stabilitas regional. Tujuan utama MEF adalah untuk mencapai postur pertahanan yang kredibel. Ini berfokus pada kemampuan yang relevan dengan konteks Indonesia. Ini termasuk mempertahankan keutuhan wilayah dan sumber daya maritim. MEF menginginkan armada yang seimbang dengan kemampuan yang beragam. Keseimbangan ini penting untuk menghadapi berbagai macam ancaman. Di bawah rencana MEF, target spesifik telah ditetapkan. Target ini melibatkan perolehan platform dan sistem angkatan laut utama. Komitmen Indonesia terhadap modernisasi angkatan laut terbukti nyata. Angkatan Laut Indonesia terus memasukkan aset baru ke dalam layanan. Penambahan ini meningkatkan kemampuan operasionalnya. Fokusnya adalah pada perolehan platform yang memenuhi beragam kebutuhan misi. Ini termasuk operasi tempur, keamanan maritim, dan bantuan kemanusiaan. Angkatan Laut berkembang baik dalam ukuran maupun kecanggihan. Setiap kapal baru memperkuat postur maritim Indonesia. Di luar kesepakatan fregat PPA yang terkenal, kapal-kapal lain juga bergabung. TNI AL telah menugaskan korvet baru, kapal tank pendarat baru, atau LST, juga telah ditambahkan. Kapal patroli cepat juga diperoleh dalam jumlah banyak. Akuisisi ini mencerminkan pendekatan yang seimbang terhadap pengembangan armada. Perkembangan penting adalah kontrak dengan Fincantieri. Indonesia menandatangani kesepakatan signifikan senilai 1,18 miliar euro. Kontrak ini untuk dua kapal Pattugliatore Polivalente d'Altura, atau PPA. Ini adalah kapal patroli lepas pantai multiperan yang sangat canggih. Kelas PPA mewakili desain Angkatan Laut Italia yang mutakhir. Akuisisi mereka menandai langkah maju yang besar bagi TNI AL. Kapal-kapal ini akan menjadi yang paling kuat di armada. Kapal PPA memiliki spesifikasi dan fitur yang mengesankan. Setiap kapal memiliki panjang 143 meter. Mereka dapat mencapai kecepatan melebihi 32 knot. Kapal-kapal ini dirancang untuk dioperasikan oleh 170 awak. Karakteristik ini membuatnya cocok untuk beragam profil operasional. Pada awal tahun 2025, muncul laporan tentang aspirasi Indonesia yang berani untuk memperkuat angkatan lautnya. TNI AL dikabarkan sedang mempertimbangkan sebuah kapal induk untuk meningkatkan kekuatan maritimnya.
Akuisisi potensial ini bertujuan untuk memodernisasi armadanya lebih lanjut dan memperkuat pertahanan nasional. Langkah seperti itu akan mewakili perubahan strategis yang signifikan dalam kebijakan pertahanan Indonesia. Ini akan meningkatkan kemampuan Angkatan Laut Indonesia ke tingkat yang baru, memungkinkan operasi yang lebih kompleks. Kapal spesifik yang diidentifikasi sebagai kandidat potensial adalah kapal Italia yang terkenal. Itu adalah ITS Giuseppe Garibaldi C551, sebuah kapal dengan sejarah panjang. Kapal ini merupakan kapal induk serbu helikopter atau kapal induk ringan yang sangat serbaguna. Sebelumnya ia berfungsi sebagai kapal bendera Angkatan Laut Italia, menunjukkan keandalannya. Garibaldi dilaporkan ditempatkan sebagai cadangan pada Oktober 2024, menandai akhir dari masa aktifnya. Status ini membuatnya berpotensi tersedia untuk dijual atau dialihkan ke negara lain. Desainnya sangat cocok untuk berbagai peran, termasuk dukungan amfibi dan operasi kemanusiaan. Kesepakatan potensial untuk ITS Giuseppe Garibaldi mungkin mencakup lebih banyak dari yang terlihat pada pandangan pertama. Itu bisa melibatkan transfer pesawat juga, yang akan memperkuat kemampuan operasional kapal. Secara khusus beberapa jet AV Latvi Harrier II Estofel Italia yang terkenal. Stofel adalah singkatan dari lepas landas pendek dan pendaratan vertikal, sebuah fitur yang sangat berguna. Laporan menunjukkan sekitar 30 pesawat tangguh ini bisa menjadi bagian dari paket transfer. Jet-jet ini dirancang untuk beroperasi dari kapal induk yang lebih kecil seperti Garibaldi, memberikan fleksibilitas yang luar biasa. Akuisisi mereka akan memberi Indonesia kekuatan udara angkatan laut sayap tetap yang sangat dibutuhkan. Ini akan menjadi peningkatan dramatis dari kemampuan ofensifnya, memungkinkan operasi yang lebih kompleks. Harrier adalah pesawat tempur yang terbukti dan mumpuni, dengan rekam jejak yang mengesankan. Kemampuan Stofel sangat penting bagi Indonesia, terutama untuk operasi di wilayah terpencil. Pesawat SFOFL tidak memerlukan landasan pacu yang panjang atau ketapel, membuatnya sangat fleksibel. Ini menjadikannya ideal untuk beroperasi dari kapal induk ringan, yang seringkali memiliki ruang terbatas. Kepala Staf Angkatan Laut Indonesia telah memberikan wawasan tentang minat kapal induk. Dalam sebuah konferensi pers baru-baru ini, beliau menekankan pentingnya memperkuat kemampuan Angkatan Laut untuk menghadapi tantangan masa depan. Laksamana Muhammad Ali membahas potensi akuisisi tersebut. Beliau menjelaskan bahwa kapal induk akan memberikan fleksibilitas operasional yang lebih besar. Beliau menyatakan peran utamanya adalah untuk operasi militer non-tempur, OMSB. Ini termasuk operasi kemanusiaan dan bantuan bencana. Ini termasuk tugas-tugas penting seperti bantuan kemanusiaan. Kapal induk dapat digunakan untuk mengirimkan bantuan dengan cepat ke daerah yang terkena bencana. Ini juga mencakup upaya bantuan bencana di wilayah rawan bencana. Dengan kapal induk, Angkatan Laut dapat merespons lebih efektif. Lebih lanjut, operasi keamanan maritim akan menjadi fokus utama. Kapal induk akan memperkuat patroli dan pengawasan di perairan Indonesia. Alasan ini menekankan kegunaan kapal induk di luar peperangan tradisional. Kapal ini akan menjadi alat yang penting dalam menjaga stabilitas regional. Ini memposisikan kapal sebagai aset nasional yang serbaguna. Kapal induk akan menjadi simbol kekuatan dan kesiapan Indonesia. Pakar pertahanan umumnya memandang positif pembangunan Angkatan Laut Indonesia. Mereka percaya bahwa ini adalah langkah strategis yang diperlukan. Banyak analis melihatnya sebagai langkah penting bagi negara maritim yang besar. Mereka menekankan bahwa Indonesia harus memiliki angkatan laut yang kuat untuk melindungi kepentingannya. Indonesia memiliki masalah keamanan yang sah di perairan luasnya. Dengan kapal induk, Angkatan Laut dapat lebih efektif dalam menjaga keamanan. Melindungi ZI dan jalur laut vitalnya sangatlah penting. Kapal induk akan memainkan peran kunci dalam memastikan keamanan dan kedaulatan maritim Indonesia.
Perjalanan modernisasi Angkatan Laut Indonesia sangat mengesankan dan cepat. Akuisisi utama, seperti kapal Fincantieri PPI, menunjukkan niat serius. Rencana minimum essential force yang ambisius memberikan peta jalan yang jelas. Pengiriman terbaru telah meningkatkan kemampuan armada. Potensi akuisisi kapal induk, ITS Giuseppe Garibaldi, patut diperhatikan. Ditambah dengan jet Harrier, ini akan menjadi langkah transformatif. Perkembangan ini membentuk kembali postur Angkatan Laut Indonesia secara signifikan. Negara ini terus membangun kekuatan maritim yang tangguh. Kemajuan ini dengan tegas memposisikan Indonesia sebagai kekuatan angkatan laut terkemuka. Di Asia Tenggara, kekuatannya yang semakin besar tidak dapat disangkal. Kombinasi platform baru dan teknologi canggih adalah kuncinya. TNI AL semakin mampu melakukan operasi yang kompleks.